Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan bisnis model kanvas dari ide bisnis startup kami, yakni aplikasi Interport. Mari kita mulai. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu model bisnis kanvas? Ada yang tahu tidak teman-teman? Model bisnis kanvas secara sederhananya yaitu ilustrasi bagaimana bisnis itu menghasilkan uang secara berkelanjutan atau sebagai alat bantu untuk mengilustrasikan bagaimana cara bisnis kita dapat menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, idealnya BMC atau bisnis model kanvas terdapat 9 komponen. Mari kita bahas 9 komponen BMC dari bisnis Interport. Yang pertama ada segmentasi pelanggan atau customer segment. Nah, pasti teman-teman bingung kenapa dimulai dari segmentasi pelanggan dulu. Nah, karena 9 komponen BMC akan selalu memiliki keterikatan dan oleh karena itu, awal dari sebuah bisnis adalah segmen pelanggan yang akan menjadi pengguna atau pembeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi, segmen pelanggan dari bisnis Interport adalah pertama ada orang-orang yang bekerja dari rumah atau work from home, lalu ada event organizer, dan orang-orang yang tinggal di apartemen atau rumah sewa. Lalu ada value proposition atau yang disebut dengan nilai tambah. Nah, di sini kita membahas apa yang ingin kita tawarkan dari bisnis kita dan tentunya dapat memberikan solusi apa bagi masalah yang dialami oleh orang-orang yang ada di customer segment kita. Jadi, Interport menawarkan pertama yakni meningkatkan kenyamanan bekerja di rumah, yang kedua ketetapan preposisi desain atau penataan furniture, yang ketiga murah dan praktis dengan menyewa. Lalu yang ketiga ada channel atau saluran distribusi. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana cara agar solusi yang ditawarkan bisa sampai ke tangan konsumer. Jadi, Interport memiliki channel website, aplikasi, dan UMKM yang bekerja sama dengan Interport. Lalu yang keempat, customer relationship. Nah, dalam customer relationship, bagaimana cara agar konsumen yang sudah beli dapat menjadi pelanggan yang loyal dan mau beli lagi pada bisnis kita. Jadi, yang pertama, Interport memiliki customer relationship, memberikan diskon dan voucher. Yang kedua, update model furniture. Yang ketiga, update ide desain interior. Dan keempat, memberikan notifikasi melalui email. Lalu ada revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, di sini kita membahas bagaimana usaha kita bisa menghasilkan uang. Yang pertama ada iklan, yang kedua pengguna, yang ketiga jasa desain interior, dan yang keempat pembelian atau penyewaan produk. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci. Nah, dalam aktivitas kunci itu berhubungan dengan value proposition. Jadi, aktivitas apa yang dapat memenuhi value proposition dari bisnis kita, maka Interport memiliki key activities. Yang pertama ada riset minat atau desain pengguna produk. Lalu ada promosi, lalu ada kecepatan distribusi, dan yang terakhir update skill pembuatan produk. Ini pembaruan SDM dan teknologi. Selanjutnya ada key resource. Nah, key resource yaitu sumber daya apa saja yang ada dalam aktivitas utama sehingga aktivitas utama dapat berjalan. Yang pertama ada aset teknologi atau sistem atau program. Yang kedua ada UMK atau mitra. Yang ketiga ada alat transportasi. Dan yang keempat adalah karyawan. Lalu yang kedelapan ada key partner atau rekan utama, rekan-rekan yang membantu dalam menciptakan value proposition. Yang pertama ada programmer, yang kedua ada ahli desain interior, yang ketiga ada UMK atau pembuat perabotan, yang keempat ada kurir, dan kelima admin. Lalu yang terakhir ada cost atau biaya-biaya yang muncul dalam bisnis. Yang pertama biaya pengembangan software, yang kedua biaya iklan dan pemasaran, yang ketiga biaya pengiriman, dan keempat biaya kerjasama. Baiklah teman-teman, setelah membahas 9 komponen dari bisnis model kanvas dari bisnis Interport, teman-teman juga dapat membuat bisnis model kanvas sendiri loh. Tentunya dapat dibantu dengan website yakni canvanizer.com dan pasti gratis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan sampai jumpa.